Demokrasi adalah sistem yang mengutamakan partisipasi, kebebasan berpendapat, dan keadilan. Tetapi demokrasi bukan hanya soal politik, melainkan juga cara kita berinteraksi sehari-hari. Yuk simak video contoh perilaku demokratis di dalam keluarga. Di lantai bawah ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Sementara di lantai atas ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, dan balkon. Dulu ya, kalau kurang jelas nanti tanya saya lagi, ya Pak. Siap, Pak. Di kamar lantai bawah ya. Kalau kakak tidurnya di kamar lantai atas, oke? Iya, Bu. Demokrasi di dalam keluarga dimulai dari nilai kebersamaan dan saling menghormati. Beberapa contoh perilaku demokratis di dalam keluarga adalah: yang pertama, diskusi dalam pengambilan keputusan; yang kedua, saling menghormati; dan yang terakhir, pembagian tugas yang adil. Lalu, perilaku tidak demokratis di dalam keluarga ialah: yang pertama, keputusan sepihak tanpa berdiskusi dengan anggota keluarga lainnya; yang kedua, otoritarianisme; dan yang terakhir, ketidakadilan dalam tugas rumah tangga. Yang kedua, terdapat contoh perilaku demokratis di sekolah. Perilaku demokratis di sekolah adalah sikap dan tindakan yang mencerminkan penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Perilaku ini penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang adil, kondusif, dan inklusif bagi proses belajar mengajar. Di sekolah, demokrasi tercermin dalam hubungan guru, siswa, dan pihak sekolah. Contohnya, yang pertama, pemilihan OSIS secara demokratis. Siswa memilih pengurus OSIS melalui pemilu, mencerminkan proses demokrasi kecil, sehingga semua siswa memiliki hak suara untuk memilih kandidat terbaik. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Guru memberi ruang bagi siswa untuk bertanya, menyampaikan ide, atau memberikan kritik dengan sopan. Yang terakhir, musyawarah dalam kegiatan sekolah. Ketika ada kegiatan seperti perpisahan atau lomba, diharapkan siswa dilibatkan dalam perencanaan. Dan contoh perilaku tidak demokratis di sekolah ialah: yang pertama, guru bersikap otoriter. Guru hanya memaksakan pendapatnya tanpa mendengarkan siswa. Yang kedua, ketidakadilan dalam perlakuan. Guru atau pihak sekolah hanya memperhatikan siswa tertentu, mengabaikan siswa lainnya. Dan yang terakhir, pemaksaan dalam kegiatan. Siswa dipaksa mengikuti kegiatan tanpa adanya musyawarah atau pilihan. Lebih jelasnya, yang pertama, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah, seperti pemilihan pengurus OSIS atau penyusunan program kerja, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan mereka. Yang kedua, keadilan dalam perlakuan. Semua siswa dan guru diperlakukan secara adil tanpa pilih kasih. Setiap siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Memberikan ruang kepada siswa untuk mengemukakan ide atau pendapat tanpa rasa takut. Mendorong diskusi atau debat sehat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kerjasama dan musyawarah. Mendorong kerjasama antara siswa, guru, dan staf sekolah untuk mencapai tujuan bersama, menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir, tanggung jawab bersama. Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan peran masing-masing. Siswa dan guru saling mendukung dalam menjaga lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Perilaku demokratis tersebut membantu kita belajar menghormati orang lain, mengambil tanggung jawab, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Contoh perilaku demokratis di sekolah secara umum. Yang pertama, pemilihan ketua kelas atau pengurus OSIS secara langsung. Yang kedua, diskusi kelompok di kelas dengan memperhatikan pendapat setiap anggota. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa untuk bertanya atau menjawab. Dan yang terakhir, forum dialog antara siswa dan guru untuk menyampaikan masukan atau kritik membangun. 1. Manfaat jika kita menerapkan perilaku demokratis di sekolah. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri karena setiap orang diberi kesempatan untuk berkontribusi. Yang ketiga, membangun rasa persatuan dan bekerja sama di antara siswa. Yang terakhir, membantu kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Demokrasi di sekolah melatih siswa untuk menghargai perbedaan dan juga bekerja sama. Dengan menerapkan perilaku demokratis, sekolah dapat menjadi tempat yang mendukung perkembangan karakter siswa, terutama dalam hal toleransi, rasa tanggung jawab, dan kemampuan dalam berpikir kritis. Rifat dan Nisa Aulia, pasangan nomor urut 2. Yang ketiga merupakan contoh perilaku demokratis di masyarakat. Perilaku demokratis di masyarakat adalah sikap menghargai hak dan kewajiban semua warga tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Ini mencangkup kebebasan berpendapat, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta kerjasama untuk kepentingan bersama. Ada banyak contoh perilaku demokratis yang bisa kita terapkan di masyarakat seperti yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT, berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan bijak. Yang kedua, musyawarah warga, ikut serta dalam rapat atau diskusi untuk mengambil keputusan bersama seperti dalam kegiatan RT atau desa. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat dengan sikap terbuka tanpa memaksakan kehendak. Yang keempat, kerja bakti, bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Di masyarakat, perilaku demokratis sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Contoh perilaku tidak demokratis di masyarakat ialah yang pertama, keputusan sepihak ketua RT atau RW. Keputusan penting diambil tanpa melibatkan warga. Yang kedua, diskriminasi dalam pelayanan. Pelayanan publik diberikan hanya kepada warga tertentu, bukan semua. Yang terakhir, paksaan dalam kegiatan sosial. Warga dipaksa mengikuti kegiatan tertentu tanpa kompromi. Jadi, perilaku demokratis sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan di masyarakat. Dengan menghormati hak orang lain, berpartisipasi aktif, dan bekerja sama, kita bisa membangun lingkungan yang lebih baik. Contoh perilaku demokratis yang terakhir ialah perilaku demokratis di dalam bernegara. Dalam skala yang lebih besar, demokrasi diterapkan dalam kehidupan bernegara. Perilaku demokratis dalam bernegara berarti menghormati hak dan kewajiban setiap warga serta ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Paling sedikit kedua pada Pilgub Papua Tengah 11,39%.
Contoh perilaku demokratis di dalam bernegara ialah yang pertama, pemilu yang jujur dan adil. Rakyat bebas memilih pemimpin tanpa paksaan. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Setiap warga negara berhak menyampaikan kritik kepada pemerintah asalkan sesuai dengan hukum. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang adil. Pemerintah wajib menjamin keadilan tanpa diskriminasi. Lalu contoh perilaku tidak demokratis di dalam bernegara ialah yang pertama, pemilu tidak jujur, manipulasi suara atau intimidasi dalam pemilihan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum hanya ditegakkan untuk kepentingan kelompok tertentu, tidak berlaku adil.